Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ibu. Siang, Bu. Bagaimana nih kabarnya? Sudah lama nih kita nggak berjumpa kan? Baik, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Puasanya hari ini lancar ya? Sehat, Bu. Apa udah banyak yang Ya, insya Allah lancar, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu agar kegiatan kita lancar ya dari awal sampai akhir. Nah, untuk itu Ibu meminta nih dari salah satu kalian, siapa yang bersukarela untuk memimpin doa kita pada siang hari ini? Saya, Bu. Ya, baik. Kepada Salsabila dipersilahkan. Baik, Bu. Sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Salsabila Vindi telah memimpin doa kita pada siang hari ini. Nah, Ibu mau tanya nih sama kalian. Kalian udah saling mengenal satu sama lain atau belum nih? Sepertinya belum kenal satu sama lain ya. Karena ini kan Ya, Bu. gabungan dari kelas 10 IPA ya. Nah, kalau begitu untuk kita dapat saling mengenal satu sama lain kan ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi ada baiknya kita perkenalkan diri dulu nih. Kalian kan juga pasti belum tahu nih nama Ibu siapa ya kan? Nah, jadi Ibu perkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama Ibu Ade Indasari, biasa dipanggil dengan Ibu Ade. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Monica mungkin. Sebutin kelasnya juga ya. Dari kelas IPA berapa? Perkenalkan, nama saya Monica Febriana dari kelas 10 IPA 1. Oke, selanjutnya siapa lagi? Anet, Bu. Oke, Anet, silakan. Dipersilahkan. Ya, perkenalkan saya Atne Triana dari 10 IPA 3. Nah, baik, selanjutnya mungkin Erna. Baik, perkenalkan nama saya Erna Julianti dari 10 IPA 2. Iya, selanjutnya ini ada Indah. Ya, perkenalkan nama saya Indah Selviandri, saya dari kelas. Iya, terima kasih ya. Ini Salsabila Vindi. Orangnya kemana? Oke, nah kalian udah ada yang tahu belum kita pada siang hari ini bakal ngapain gitu? Kita bakal ngapain nih pada siang hari ini kok dikumpulin dalam suatu Zoom ini? Mau diskusi ya, Bu ya? Iya, bisa, diskusi bisa. Ada yang lain? Bimbingan kelompok, Bu. Nah, iya benar, bimbingan kelompok, diskusi kelompok juga benar. Nah, sebelumnya kalian udah pernah ada yang melakukan bimbingan kelompok belum? Belum, Bu, belum. Nah, baiklah Pernah, kalau Bu. pernah? Belum, Bu. Oh, belum.
Baiklah, kalau belum ada yang pernah melakukan bimbingan kelompok, Ibu akan jelasin dulu nih apa itu bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu adalah suatu usaha yang diberikan oleh konselor kepada anggota kelompok. Anggota kelompoknya yaitu di sini kalian seperti Anet, Monica, Erna, Indah, dan Salsabila Vindi ya. Nah, itu adalah anggota kelompoknya dan pemimpin kelompoknya di sini yaitu saya. Nah, apa gunanya ini bimbingan kelompok? Untuk membantu anggota kelompok agar mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan perkembangan, minat dan bakatnya serta potensi-potensi yang dimiliki oleh kalian semua. Nah, jadi artinya semua anak-anak Ibu yang telah hadir pada siang hari ini, dalam kegiatan kita pada siang hari ini, untuk bisa saling berinteraksi nih satu sama lain, sama temennya, untuk mengemukakan pendapatnya, memberi saran, ataupun mengkritik dengan bahasa yang sopan. Nah, dengan suatu perkumpulan ini yang dinamakan dinamika kelompok. Tadi kan Ibu udah jelasin nih kan, apa itu bimbingan kelompok. Nah, sejauh ini apakah kalian sudah paham? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, kalau begitu selanjutnya Ibu akan jelasin dulu nih apa sih tujuan dari bimbingan kelompok. Nah, tujuannya agar kita ini bisa menjalin hubungan baik antara satu sama lainnya, entah itu si Anet sama Monica, entah itu Anet sama Erna, Erna sama Indah, Indah sama Anet, dan sebaliknya gitu ya. Nah, jadi bimbingan kelompok ini tujuannya tuh sangat bagus sekali untuk pertama untuk bisa memecahkan suatu permasalahan yang sedang kita hadapi. Yang kedua, membina hubungan tadi. Yang ketiga yaitu menghargai pendapat orang lain. Nah, yang keempat, kita bisa berani mengemukakan pendapat di depan umum. Kan tadi kalian belum kenal satu sama lain kan, karena ini dari perwakilan kelasnya masing-masing, kelas IPA ya. Nah, selain itu di bimbingan kelompok ini kita menggunakan suatu azas. Nah, azasnya itu ada 4. Yang pertama yaitu azas kerahasiaan. Azas kerahasiaan ini di mana segala data, segala informasi yang kalian kemukakan itu nantinya akan Ibu rahasiakan dan begitu juga untuk anggota lain. Nah, anggota lain agar sanggup menjaga rahasia apapun yang temannya katakan itu tidak dibocorkan kepada pihak luar. Jadi selain kita yang ada di Zoom ini tidak boleh ada yang tahu gitu. Nah, untuk itu sampai di sini apakah anak-anak Ibu udah mengerti? Sudah ya. Nah, kalau udah mengerti yang azas keduanya yaitu ada azas keterbukaan. Azas keterbukaan ini di mana kalian itu diharapkan sekali harus terbuka, tidak ada hal yang ditutup-tutupin dalam kegiatan pada siang hari ini. Nah, tadi kan karena ada azas kerahasiaan, azas keterbukaan, kalau kalian sudah menjaga azas kerahasiaannya, otomatis kalian bisa terbuka dalam kegiatan kita pada siang hari ini ya. Nah, yang ketiga yaitu ada azas kesukarelaan. Azas kesukarelaan di sini kalian tadi join ke Zoom ini dengan unsur keterpaksaan atau dengan kemauannya sendiri? Dengan kemauan sendiri, Bu. Dengan kemauan sendiri ya. Nah, otomatis kalau dengan kemauan sendiri, kalian pasti akan bisa terbuka dan bersukarela untuk melakukan kegiatan pada siang hari ini. Nah, yang keempat yang ini yaitu ada azas kenormatifan, di mana azas kenormatifan ini kita menjunjung tinggi nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku, seperti kita harus berbicara sopan, kita harus tidak boleh menyudutkan satu sama lain, merendahkan, bahkan mencela. Jadi kita bertutur kata itu dengan tutur kata yang sopan ya. Nah, cara pelaksanaan dalam bimbingan kelompok pada siang hari ini yaitu masing-masing anggota kelompok secara bebas, bersukarela, berbicara, bertanya, mengemukakan pendapatnya, serta memberikan saran-saran yang dirasa
bermanfaat untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Nah, yang kedua yaitu mendengarkan temannya apabila temannya sedang berpendapat. Jadi, tidak boleh ada yang berisik ataupun mentertawakan temannya yang sedang berpendapat ya. Nanti kalau seperti itu sama dengan topik kita, itu termasuk perilaku bully. Nah, yang ketiga yaitu dalam kegiatan bimbingan kelompok ini kita membahas suatu topik pembahasan yaitu tentang topik kita yaitu maraknya perilaku bullying pada remaja. Nah, yang terakhir nanti pelaksanaannya yaitu Ibu akan melakukan evaluasi terhadap kegiatan kita pada siang hari ini. Nah, sejauh ini anak-anak Ibu udah paham ya? Udah, Bu. Kalau begitu, kalau sudah paham, dikarenakan ini masa pandemi, jadi sekolahnya libur, sekolahnya melalui virtual, melalui Zoom seperti ini, pasti itu ada kendala-kendalanya, terutama kendala sinyal, terus teknik-teknik yang lainnya, terus juga dan masalah yang lainnya lah ya. Nah, untuk itu maunya kita melaksanakan kegiatan pada hari ini yang berapa menit nih? 30 atau yang 45 menit? Yang 30 menit, Bu. 30 menit. Nah, bagaimana nih sama yang lain? 30 juga ya? Ya, Bu. Nah, Iya, baik. Bu. Kalau seperti itu. Ini kalian nampaknya lesu ya. Kayak mana nih kalau kita main game aja nih biar semangat lagi? Nah, jadi Ibu ada suatu game yaitu ya nggak susah ya nama gamenya, cuman kayak tepuk gitu. Ayo, Nah, Bu. Udah mulai ngantuk. iya kan karena udah siang ya, jadi kalian nggak konsentrasi lagi, apalagi puasa ya kan. Nah, jadi cara permainannya ini nanti gampang kok, ini cuman disuruh tepuk tangan. Nanti kalau Ibu bilang tepuk pagi itu tepuknya 1 kali. Kalau Ibu bilang tepuk siang, tepuknya 2 kali. Kalau Ibu bilang tepuknya tepuk sore, berarti tepuknya 3 kali. Nah, nanti kalau Ibu bilang tepuk malam, ada yang tahu nggak ini jawabnya tepuknya berapa kali? 1 kali, Bu. Ada yang lain? 1 kali Tepukannya tapi pelan. Bagaimana Erna? Tepukannya nggak bersuara, Bu. Ya, tadi Ya, mau Bu, 1 kali tadi tepukannya bersuara. Nah, jadi kalau malam itu waktunya kita untuk tidur, jadi kita tidak boleh berisik, jadi tepuknya itu nggak boleh bersuara. Jadi kayak ibaratnya tepuknya sebelah tangan gitu. Udah paham ya? Nah, bisa kita mulai, kalian bisa mengaktifkan mikrofonnya untuk terdengar suara tepukannya. Bisa dimulai ya. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk malam. Pagi. Ini agak cepat ya. Pagi, malam. Nah, itu tadi ada yang berbunyi itu siapa? Saya, Bu. Kita ulang ya. Nah, tepuk pagi. Sore. Tepuk malam. Oke, nah nggak ada yang berbunyi lagi ya ketika tepuk malam, berarti konsentrasi kalian sudah mulai fokus lagi. Nah, jadi Ibu jelasin lagi ya, kita melakukan kegiatan kita pada hari ini yaitu berdurasi 30 menit, kurang lebih ya. Nah, jadi setelah kita melakukan kegiatan ini, nanti di akhir kegiatan kita akan melakukan suatu evaluasi.
Nah, jadi Ibu tegaskan kembali, bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu ahli atau suatu konselor atau guru bimbingan dan konseling, yaitu Ibu sebagai pemimpin kelompoknya dan kalian sebagai anggota kelompok yang beranggotakan lebih dari 2 orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, tujuannya ya tadi sama yang seperti Ibu katakan, seperti kalian untuk bisa berpendapat di muka umum dan lain sebagainya. Jadi yang kita pakai itu ada azas kerahasiaan, azas keterbukaan, kesukarelaan, serta azas kenormatifan. Nah, untuk itu apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Nah, Siap, Bu. pembahasan kita pada siang hari ini yaitu tentang perilaku bully ya yang sering marak terjadi di kalangan remaja seusia kalian nih. Nah, kalian tahu nggak itu bully itu apa? Nah, Ibu jelasin dulu ya, bully itu apa. Nah, bully itu adalah suatu tindakan yang menyakiti seseorang baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, verbal di sini maksudnya yaitu dengan menggunakan kata-kata dan yang non-verbal dengan suatu tindakan atau dengan perbuatan gitu. Seperti misalnya memukul, mencubit, dan lain sebagainya. Nah, jadi tindakan bully ini suatu hal yang menyakiti perasaan seseorang. Nah, macam-macam bully ini pun juga ada yang macam-macam. Nah, kalian tahu nggak macam-macam bully yang pernah kalian alami atau yang pernah kalian lakuin itu? Sekiranya kalian tahu, silahkan aktifkan mikrofonnya. Sepertinya belum ada yang tahu ya macam-macam bully itu ada berapa. Nah, jadi baiklah Ibu akan menjelaskan bully itu dikategorikan sebagai ada 5 macam, yaitu yang pertama bully secara fisik atau bully secara langsung. Itu bisa perilakunya bisa memukul, mendorong, mencubit, bahkan menjambak, bahkan juga yang parahnya lagi mencakar. Nah, jadi bully ini dilakukan bisa berulang-ulang kali terhadap orang lain. Nah, yang kedua yaitu adanya kontak verbal secara langsung. Kan verbal tadi itu menggunakan kata-kata. Nah, menggunakan kata-kata itu bisa seperti ancaman, mempermalukan temannya di depan umum, terus serta memanggil nama orang dengan sebutan yang tidak pantasnya, misalnya dengan sebutan binatang, mengejek dengan nama orang tua, itu merupakan suatu jenis dari bully. Nah, yang ketiga yaitu ada perilaku nonverbal, di mana bully di sini yang nonverbal ini kan bukan dari suatu kata-kata, melainkan suatu tindakan ya kan. Nah, jadi perilaku nonverbal ini bisa seperti kita kan berteman nih sama teman kita. Nah, terus misalnya si Anet berteman sama si Monica. Terus si Anet melihat Monica sinis dengan tatapan yang sinis itu merupakan suatu kategori si bully tersebut. Nah, menjulurkan lidah itu juga merupakan perilaku bully. Terus menampakkan ekspresi yang tidak disukai seperti kayak gimana ya, kayak merendahkan gitu. Itu merupakan juga termasuk perilaku bully. Nah, yang keempat yaitu ada perilaku nonverbal tidak langsung, di mana misalnya biar kalian langsung mengerti ya, Ibu kasih langsung contoh aja nih. Misalnya si Indah ini sama si Erna itu temenan, terus si Erna mendiamin si Indah. Nah, itu juga termasuk perilaku bully, masuk kategori bully. Nah, jadi dengan mendiamkan si Indah, otomatis itu akan merusak suatu hubungan jalinan pertemanannya, sehingga si Erna bisa mengkucilkan si Indah. Nah, itu perilaku yang tidak bagus juga ya. Nah, yang terakhir yaitu pelecehan seksual yang dilakukan secara verbal maupun nonverbal. Nah, bisa seperti kayak verbal, itu menyentuh yang bukan muhrimnya. Terus yang nonverbal yang itu yang tadi ya yang menyentuh tadi, yang verbalnya yaitu dengan menggunakan kata-kata atau seperti kata cium, kata peluk dan lain sebagainya.
Nah, untuk itu sejauh ini anak-anak Ibu ada yang mau ditanyakan enggak? Enggak, Bu. Enggak ya. Nah, kalau enggak Ibu akan Oke, baiklah. Nah, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan lanjut menjelaskannya ya. Nah, bully ini pun juga ada yang namanya cyberbully. Cyberbullying ini dilakukan itu di sosial media. Nah, pasti kan kalian semua ini punya kayak seperti Facebook, Instagram, TikTok, atau WA itu kan. Pasti punya semua ya kan. Nah, itu merupakan suatu media sosial yang nantinya bisa terjadi bully di dalam sana, seperti itu misalnya mengomentari foto, berkata kasar, terus tuh mengancam seseorang, terus juga mengolok-olok temannya di sosial media. Nah, itu akan merupakan suatu dari bully tersebut. Nah, untuk itu dengan adanya rasa yang ingin membalas terhadap kan yang misalnya si Anet nih yang membuli si Erna. Erna itu pasti ada rasa ingin membalas kepada si Anet. Nah, jadi itu sebaiknya dihindarkan. Nah, cyberbully ini juga berdampak pada si korban seperti kayak murung, selalu khawatir, terus merasa bersalah. Nah, untuk itu kalian tahu nggak penyebab terjadinya bully ini apa? Karena itu Bu, lingkungan pertemanan tidak bagus. Nah, iya benar. Ya, Anet Terus bisa udah juga menghidupkan mic-nya. Iya, Erna lanjutkan. karena kurangnya perhatian orang tua. Ya, benar sekali. Kalau Anet bagaimana? Udah menghidupkan mic-nya nih. Bisa juga karena terlalu dimanjakan oleh orang tua malahan, Bu. Ya, benar juga. Nah, karena orang tua yang selalu memanjakan anaknya, jadi anaknya itu merasa sewenang-wenang terhadap orang lain. Nah, yang seperti dikatakan Erna juga tadi itu kan, seperti lingkungannya yang tidak bagus. Jadi, kalau lingkungannya bagus, pasti dia tidak akan melakukan suatu tindakan bully. Terus juga lingkungan sekolahnya atau lingkungan pertemanannya dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk dampak dari bully itu sendiri, kalian ada yang tahu nggak itu apa? Untuk maupun korban maupun si korban maupun pelaku bulinya. Ada yang tahu? Nah Bu, untuk korban Ya. bisa juga itu psikisnya kena. Mm-mm. Terus bisa juga menjadi korbannya tuh depresi, jadi takut bertemu orang banyak begitu. Iya, benar. Nah, ini si Anet menghidupkan mic kembali ya. Bisa juga korbannya tuh kayak kena mental gitu, Bu. Jadi mental breakdown. Jadi dia kayak kurang percaya diri. Ya, benar sekali ya yang dikatakan Anet sama si Erna. Nah, jadi seperti yang dikatakan Anet tadi, itu mentalnya kena. Dia nggak percaya diri, sama si Erna tadi juga bilang seperti itu ya. Nah, jadi dampaknya ini sangat besar sekali. Nih ada suatu kasus yang terjadi di, kalau nggak salah di Pulau Jawa, tapi saya lupa itu kejadiannya di kota mana. Dan itu sama usianya sekitaran kalian remaja juga, sekitar umur 14 sampai 19 tahun umurnya. Jadi dia ini punya teman, terus di korban bully, terus dianya langsung niat untuk melakukan gantung diri atau bunuh diri. Jadi berdampak sekali sama dia. Jadi kepikiran terus gitu. Jadi dia ini takut bertemu dengan temannya. Jadi dengan pikirannya yang seperti itu berkecamuk, dia memilih jalan pintas untuk menyudahin semuanya dengan membunuh diri gitu, dengan cara menggantung diri.
Nah, terus dampaknya lagi yaitu yang bisa terjadi kesulitan untuk tidur. Karena apa? Karena kepikiran, kalau besok dia sekolah, mau berangkat nggak ya, takut nggak ya, gitu. Kedua, itu mengeluh sakit kepala, sama seperti yang kesulitan untuk tidur. Karena kesakitan kepala itu dia tuh selalu memikirkan eh, omongan-omongan yang dikatakan oleh pelaku bully tadi. Nah, yang ketiga itu tidak adanya nafsu untuk makan. Karena dia di kepalanya udah stres, memikirkan perkataan si pelaku, jadi nafsu untuk makan pun dia tidak ada gitu. Nah, yang keempat yaitu adanya takut untuk pergi sekolah. Dia takut untuk bertemu teman-temannya, terutama pelaku bully tadi. Nah, untuk itu sebisa mungkin kita menghindari perilaku bully ini. Nah, untuk itu kalian di sini udah pernah melakukan bully atau pernah menjadi korban bully nih? Ibu mau tanya, kan tadi Ibu udah menceritakan, menjelaskan kategori-kategori bully itu apa saja. Mungkin pernah kalian lakukan atau sebagai korban atau sebagai pelakunya? Pernah jadi korban, Bu. Jadi korban. Nah, kalau jadi korban itu bully yang seperti apa yang kamu rasakan, yang pernah kamu alami, Anet? Eh, kayak pelecehan seksual lewat chat itu kan bisa ya, Bu ya? Iya, itu termasuk perilaku bully juga. Seperti apa itu? Seperti kayak kata-kata yang nggak pantas, kayak ya kadang ngirim gambar yang tidak senonoh gitu, Bu. Oh, gitu. Ya, itu sangat marak sekali ya Terus terjadi sama anak remaja sekarang ya. mm, Terus apakah cuma seperti gambar yang tidak senonoh atau konten-konten dewasa seperti itu saja atau ada yang lain? Apakah di sini ada yang pernah menjadi pelaku bulinya? Sepertinya tidak ada ya. Nah, jadi bully itu yang sering terjadi di kalangan remaja itu seperti misalnya nih di sekolah nih pasti teman-teman cowok sekelas kalian pernah mengejek kalian dengan sebutan nama orang tua. Misalnya nama orang tuanya A gitu. "Oi, A," gitu. Dia nyebut nama orang tua kalian. Pasti itu pernah kan? Sering sekali terjadi di sekolah gitu, apalagi di kelas gitu kan. Terutama itu yang cowok-cowok ya biasanya. Nah, yang kedua itu bisa, yang secara spontan yang tidak kita ketahui itu, seperti melihat temannya secara sinis. Pasti pernah itu kan? Nah, terus yang ketiga itu bisa kayak sepertinya kita memukul teman kita walaupun itu awalnya bercandaan, tapi itu termasuk dalam kategori bully sebenarnya. Nah, untuk itu apakah dari kalian ini tahu nggak, kan tadi si Ane mengatakan dia pernah menjadi korban bully nih. Nah, untuk mengatasi bully ini bagaimana nih Anet menurutmu? cari lingkungan pertemanan yang orang-orang baik gitu, Bu. Ya, bisa. Mungkin si Erna ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Nah, jadi yang dikatakan si Anet tadi benar ya, kita bisa mencari lingkungan pertemanan yang baik, terus juga kita bisa ajarkan cara mengintimidasi kekerasan gitu. Misalnya nih, kan si Anet tadi sebagai
korban bully, si Anet itu nggak boleh diam, si Anet bisa lebih kayak berbicara, speak up gitu kepada teman-temannya atau kepada guru di sekolah atau juga kepada orang tua. Takutnya nanti dalam pengiriman gambar-gambar yang tidak senonoh nantinya akan berakibat fatal nanti untuk kedepannya. Jadi mulai yang hal yang kecil nanti si Anet nggak berani berbicara kepada guru, kepada orang tua, takutnya nanti itu si pelakunya sewenang-wenang terhadap si Anet, apalagi itu termasuk pelecehan seksual ya, apalagi kita kan perempuan. Jadi sebaiknya kita bisa untuk melakukan speak up atau berbicara kepada orang terdekat kita ataupun kepada guru kita. Nah, yang ketiga, mungkin untuk perilaku bully, misalnya teman kita ada yang membuli kita, itu bisa kita laporkan langsung kepada guru kita gitu. Jadi kita wajib melaporkan pelaku bully ini kepada pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang gitu. Jadi karena dampaknya tadi sangat besar, yaitu salah satunya itu yang terkena itu psikisnya ya, dalam jiwanya gitu, dalam pikirannya, terus juga dampaknya juga sangat besar sekali. Nah, untuk itu cara mengatasinya lagi yaitu dengan tingkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Dengan kita peduli dengan lingkungan sekitar, otomatis kita akan terhindar dari perilaku bully. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, mungkin dari kalian tadi udah menyebutkan bagaimana cara mengatasi perilaku bullying itu baik dari pelakunya, baik dari si korbannya. Itu udah disampaikan oleh perwakilan dari teman-temannya ya tadi. Nah, untuk itu setuju nggak apa yang disampaikan oleh si Erna sama si Anet tadi tentang mengatasi perilaku bully? Setuju ya? Setuju, Bu. Nah, kalau setuju, mungkin kesimpulan kita pada siang hari ini dalam kegiatan ini yaitu kita tuh tidak boleh membuli satu sama lain. Nah, tidak boleh menjelek-jelekan teman, harus rukun ya satu sama lain. Nah, ini kita kan diciptakan oleh Allah, Tuhan kita kan Allah kan, Muslim semua kan ini. Nah, jadi kalau kita membuli teman kita sama saja kita membuli ciptaan Allah gitu, mengejek ciptaan Tuhan kita. Nah, kalaupun itu berada di kalaupun kita ada di posisi si korban, kita pasti tidak mau kan kita menjadi korban bully. Nah, jadi jangan coba-coba mendekati bully. Mulai dari sekarang jauhilah bully, hidup yang rukun saja gitu. Lagi hidup rukun saja kita masih ada punya masalah kan, apalagi kita harus membuli-buli orang gitu. Siap anak-anak Ibu untuk melakukannya? Siap, Bu. Ibu. Siap, Bu. Siap. Nah, bagus. Kalau seperti itu, sepertinya ini hampir 30 menit ya kegiatan kita pada siang hari ini. Ada baiknya Ibu melakukan ini dulu deh, evaluasi. Bagaimana nih, kesan-kesan kalian pada mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini? Senang, Bu, bisa menambah ilmu, menambah wawasan, terus ketemu teman-teman walaupun lewat virtual, bisa ketemu Ibu juga. Iya. Nah, kalau yang lain bagaimana? Ini ya salah satu dampak dari kita belajar jarak jauh ini sinyalnya kurang bagus. Jadi mungkin di Ibu masuk, di kaliannya putus-putus ya kan. Nah, jadi terima kasih kepada Salsabila Vindi telah menyampaikan kesan-kesannya pada siang hari ini. Nah, untuk itu sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, ada baiknya kita tutup dengan doa nih. Kan tadi kita buka dengan doa dan kita akhirin pula dengan doa. Jadi siapa nih yang mau bersukarela memimpin doa kembali untuk penutupan? Oke, Bu, saya, Bu.
Oke, terima kasih. Silakan Salsabila. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih kepada Saudari Salsabila Vindi telah memimpin doa dari pembukaan sampai penutupan. Nah, untuk itu sampai jumpa di minggu depan, entah itu dengan topik yang sama, entah dengan topik yang baru. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf dan Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya.